Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erono Budi Wijaya akan memberikan sedikit persiapan ujian praktikum keperawatan jiwa untuk semester 4 program studi sarjana keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun ajaran 2019-2020. Jadi nanti akan saya berikan beberapa persiapan ataupun gambaran untuk proses ujian UPRAK keperawatan jiwa semester 4. Baik, next. Baik, di sini akan membahas terkait dengan persiapan, kemudian teknis pelaksanaan, dan bagaimana cara untuk melakukan ujian di sana. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari persiapan ujian praktikum keperawatan jiwa. UPRAK ini dilakukan ketika sudah menyelesaikan perkuliahan, khususnya keperawatan jiwa untuk semester 4. Karena sudah selesai semua dan sudah UAS, kita lanjutkan untuk proses UPRAK atau ujian praktikum. Untuk penjadwalan ujian praktikum keperawatan jiwa akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2020. Silakan hubungi dosen yang bersangkutan untuk pelaksanaan atau mulai jam pelaksanaan ujian. Untuk praktikum keperawatan jiwa, ujian dilakukan secara daring atau online. Oke, dan ujian praktikum ini akan diuji oleh dua dosen, yaitu saya, Eryono Budi Wijoyo, dengan Bu Sri Supami, Eskepners MKes. Kemudian materi ujian berdasarkan praktik yang telah dilakukan. Apa saja materi ujian akan kita bahas pada slide selanjutnya. Next. Nah, baik, ini adalah materi yang diujikan, yaitu pada kelompok resiko. Seperti apa? Seperti asuhan keperawatan dengan klien kehilangan, asuhan keperawatan dengan klien kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, distress spiritual, dan juga harga diri rendah situasional. Keenam diagnosa ini pada kelompok risiko akan diujikan semuanya, sehingga mahasiswa harus mempelajari dan memahami dari keenam diagnosa ini. Seperti itu. Tinggal nanti bagaimana aplikasi dari kasus yang didapatkan oleh mahasiswa untuk ujian. Oke. Kemudian bagaimana teknisnya kita akan bahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah tahap persiapan sebelum ujian. Jadi mulai dari sekarang, sipen yang pertama kali dilakukan adalah satu. Setiap kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke, kemudian dua. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, sipen silakan membagi, misalkan kelas ada 40, berarti nanti dibagi 6. Oke, ada yang 30, maaf, ada yang 4 orang. Itu tidak masalah. Oke. Nah, kemudian apa tugasnya? Nomor poin ketiga yaitu setiap anggota kelompok akan membuat strategi pelaksanaan atau SP pada 6 materi ujian pada slide sebelumnya tadi ya dengan tulis tangan. Oke. Jadi satu kelompok terdiri dari 6 orang dan setiap satu orang akan menuliskan satu SP. Oke. Kemudian akan terkumpul 6 SP dan nanti itu akan dilakukan atau dipelajari oleh mahasiswa untuk diujikan. Oke. Nah, akan saya lanjutkan poin keempat yaitu mahasiswa mempelajari 6 SP berdasarkan dari pembuatan kelompok masing-masing. Oke. Kemudian nomor 5 yaitu SP disiapkan sebelum ujian sebagai bahan pembelajaran mahasiswa. Oke, kemudian nomor 6 adalah mahasiswa harus mempunyai 6 SP untuk bahan ujian. Nah, 6 SP didapatkan dari mana? Didapatkan dari kelompok yang tadi. Jadi, satu mahasiswa itu kan menulis tangan satu SP.
Oke, kemudian 5 mahasiswa lain juga menulis tangan SP untuk diagnosa yang lainnya. Oke. Nah, di sini yang perlu disiapkan adalah satu mahasiswa akan membuat satu SP. Oke, akan tetapi harus memiliki 5 SP yang lainnya. Oke. Syaratnya adalah silakan menjadikan SP yang sudah ditulis itu dalam bentuk soft file ke PDF yang nanti ini akan diupload berdasarkan kasus yang didapatkan oleh mahasiswa pada saat ujian. Oke, ini adalah tahap persiapan. Next, ketika nanti ada pertanyaan bisa tanyakan lewat grup atau Sipen dan juga bisa ditanyakan lewat komen dalam video ini. Next. Baik, ini akan saya bahas terkait dengan teknis pelaksanaannya. Yang pertama adalah ujian praktikum akan dilakukan secara daring, jadi secara online. Jadi siapkan mahasiswa, kuota, sinyal, kemudian tadi juga ya SP, 6 SP untuk pembelajaran ataupun untuk ujian. Selanjutnya, yang kedua adalah mahasiswa atau perwakilan mahasiswa silakan menghubungi dosen terkait untuk proses ujian, janjian tanggal dan jam pelaksanaannya. Misalkan mulai jam 8 atau jam 9 dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti juga setiap mahasiswa mempunyai jatah waktu sendiri-sendiri yang akan saya perdalam pada penjelasan selanjutnya. Baik. Next, nomor 3 yaitu materi yang diujikan akan didapatkan mahasiswa pada saat ujian. Jadi, dari 6 kasus tadi itu tergantung dari dosen ataupun tergantung dari mahasiswa mengambil kasusnya apa. Oke, jadi setelah nanti dibaca kasusnya baru tahu, oh ternyata dia mengalami keputusasaan, oh ternyata dia mengalami ketidakberdayaan, oh dia ternyata mengalami kehilangan dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kasus yang sudah dibaca oleh mahasiswa. Baik, untuk teknisnya akan dilakukan maksimal 3 menit untuk membaca kasus dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Jadi ini kelewat ya. Setiap mahasiswa akan berpasangan, satu sebagai perawat dan satu sebagai pasien. Jadi nanti yang diuji akan membaca kasus maksimal 3 menit, kemudian akan merencanakan, oh kasusnya ini tentang kehilangan, oh kasusnya ini tentang ketidakberdayaan. Nah, silakan yang ujian yang dinilai tadi menyampaikan kepada temannya, kepada pasangannya untuk berperan sebagai mana kasus yang didapatkan oleh mahasiswa yang diuji. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Ini seperti praktikum pada saat kita praktikum dulu. Oke, kemudian setelah merencanakan tindakan, lakukan komunikasi terapeutik, lakukan asuhan keperawatan pada kelompok resiko berdasarkan diagnosa keperawatan yang sudah direncanakan di awal tadi. Misalkan dia bahas tentang kehilangan, ya silahkan dilakukan asuhan keperawatan mulai dari preinteraksi, interaksi atau orientasi, tahap kerja sampai dengan terminasi, dan juga nanti ada dokumentasi di akhir. Dan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan sampai dengan terminasi itu maksimal 10 menit. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi itu 5 menit dilakukan di luar dari proses daring dengan dosen. Bisa diupload ke Google Classroom atau anjuran dari dosen masing-masing. Kalau saya pribadi, nanti saya akan upload di Google Classroom. Ketika tidak bisa upload di kelas, nanti langsung masukkan di home saja, tidak masalah. Oke, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Sipen atau ke grup atau bisa lewat komen dalam video ini. Next. Baik, ini adalah lanjutan terkait dengan pembagian siapa saja yang ujian dengan siapa dosennya. Untuk kelas A absen 1 sampai dengan 20 nanti dengan saya ya, Erwin Wijoyo. Kemudian kelas A untuk absen 21 sampai 40 itu dengan Bu Sri Supami.
Kemudian dilanjutkan untuk kelas B, absen 1 sampai dengan 28 itu dengan saya. Kemudian kelas B, absen 29 sampai dengan 38 itu dengan Bu Sri Supami. Baik, kemudian silakan menghubungi dosen terkait untuk proses ujian, baik bisa via Zoom, via Google Meet, ataupun nanti bisa dilakukan video call via WhatsApp misalkan. Itu nanti tergantung dari dosen masing-masing untuk menentukan platform apa yang digunakan untuk proses ujian daring ini khususnya untuk keperawatan jiwa. Baik, next. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui VPN masing-masing mata kuliah khususnya keperawatan jiwa atau bisa komen dalam video ini. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya semoga bermanfaat dan saya ingatkan sekali lagi karena kita masih dalam pandemi COVID, kita upayakan untuk semuanya bersifat daring dan kompetensi insya Allah juga tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran khususnya pada mata kuliah keperawatan jiwa. Karena kita masih dalam pandemi COVID, saya ingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga jarak fisik, jarak sosial lebih dari 2 meter untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, kemudian menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan juga tidak kemana-mana atau di rumah saja. Oke, itu saja yang bisa disampaikan, sedikit info bermanfaat dan juga hasilnya semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapannya. Baik, saya tutup untuk penjelasan terkait dengan persiapan ujian praktikum keperawatan jiwa semester 4 program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun ajaran 2019-2020. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.